Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat kabarnya? Sehat. Ya, baik Pak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini agar kita semangat ya. Alangkah baiknya saya ada yel-yel agar kalian itu tetap semangat. Yaitu tentang yel-yel semangat. Ya, kita mulai ya. Semangat belajar. Kurang kompak sekali lagi ya. Semangat belajar. Dulu ya. Sekali ya, kita selalu semangat dalam belajar. Nah, kemudian kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Mbak Devi? Ya, Devi silakan dipimpin doanya. Baik, selanjutnya saya akan mengasensi terlebih dahulu ya. Saya panggil dulu. Kelas 8F ya. Oke, saya absen dulu. Ahmad Badrudin. Hadir. Ahmad Bayaki. Ahmad Satrio. Ahmad Satrio sakit? Ya, sakit. Ajeng Pratiwi. Hadir. Anggi Nurjana. Ya. Aris Maulana. Anggi Nurjana tadi ada ya? Oke. Aris ada tadi Aris? Aris Maulana? Oke. Kemudian Aulia Sipa? Sakit. Iya, ya. Caca Lestari? Kemudian Dava? Lalu Devi? Dwi Yoga? Elin? Kemudian Erwan? Sakit? Jadi dia sudah WhatsApp saya orang tuanya ya. Erwan tidak enak badan kondisinya. Faisal? Sakit? Firda? Iha? Lutfiana? Hadir. M Akbar? M Yusuf? Melvi? Muhammad Al-Fahri? Muhammad Ifam? Muhammad Ujistira? Kemudian Muhammad Raka? Nabila? Nuroniza? Ada? Ya. Kemudian Febria? Raisa? Reza? Reva? Rizky? Safa? Satria? Sylvia? Siti? Sumarni? Umar? Akif? Uyun? Zahra? Ya, baiklah ya. Ternyata kelas 8F itu ada beberapa yang kurang sehat ya. Doakan semoga yang tidak enak badan semoga diberikan kesehatan seperti biasanya ya. Nah, kemudian ya, sekarang kita memasuki materi tentang teks berita. Nah, tetapi ya sebelumnya saya akan bertanya ke kalian ya, materi yang sudah kita pelajari di semester 1 karena ini kan kita memasuki semester 1 di kelas 8. Benar ya? Nah, saya ingin bertanya ke kalian yang ada di sini ya. Siapakah yang masih ingat tentang materi kelas 7? Acungan tangan. Ya, Devi ya. Ya, Devi, apa materinya? Iya, benar. Tes deskripsi apa itu pengertian Devi? Nah, betul sekali ya. Itu tentang teks deskripsi. Nah, selanjutnya pastinya ada yang namanya struktur di dalam teks deskripsi. Ada yang bisa menjawab? Apa ya? Satu, identifikasi. Ya,
harus selalu mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari karena apa? Ini bermanfaat bagi kamu. Jadi kalau ada pelajaran yang sudah kita lalui, tetap kamu pelajari lagi agar kamu bisa menjadi menambah wawasan yang lu. Oke, nah sekarang ya kita memasuki materi teks berita. Sebelum kita memasukinya ya, mempelajari lebih dalam lagi, saya akan bertanya ke kalian semua. Tahu teks berita? Tahu ya. Nah, kemudian sekarang itu kan banyaknya berita-berita yang viral atau berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan. Saya satunya ada yang bisa menjawab sini? Ya, Akbar ya, Akbar. Nah, benar sekali. Berita yang sedang hangat-hangat diperbincangkan yaitu tentang berita Lesti Bilar dan Kanjuruhan. Nah, itu adalah berita-berita yang sedang viral ya, yang sedang diperbincangkan. Lalu kita apakah itu berita itu? Apakah kita lihat saja, gitu kan? Apakah kita saksikan atau kita katakan lagi? Nah, ternyata ya kita itu diharuskan untuk mengidentifikasi sesuai dengan materi kita saat ini. Oke, ya fokus. Materi kita adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Itu materi saat ini. Nah, tujuannya apa? Nah, lihat ke depan. Setelah kalian mempelajari teks berita ini dengan model pembelajaran psikologi learning, kalian dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri terkait tentang teks-teks atau unsur-unsur berita. Yang kedua, ya, setelah kalian melalui pembelajaran dengan metode saintifik di TPCAD, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur adik simbol secara bergotong royong atau secara kelompok. Nah, itu tujuan kita hari ini dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang saya tanya, Akbar ya, kamu kan tadi menyebutkan berita apa yang sedang viral? Yang pertama itu Lesti Bilar ya. Yang kedua tentang Kanjuruhan, benar ya? Saya tanya sama kamu, apa yang diberitakan di dalam berita Kanjuruhan? Oh iya, kericuhan supporter. Bagus sekali, tenang dulu ya. Kemudian yang kedua tentang Lesti Bilar. Ini tentunya untuk para ini ya kaum perempuan nih. Kayaknya dia bisa ya menyebutkan berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan itu tentang Lesti Bilar. Bisa saya tanya ke ini aja ke perempuan atau ke wanita ya? Siapa yang mau ingin bertanya di sini? Siapa? Uyun ya, jadi Pak Uyun. Apa yang diperbincangkan dalam berita Lesti dan Bilar? KDRT, Pak. Apa itu KDRT? Oh iya, Bilar selingkuh. Nah, bagus sekali dulu. Nah, kita ada dua contoh berita yang sedang hangat diperbincangkan, Kanjuruhan dan Lesti Bilar. Nah, kalian ya, kalau menyaksikan sebuah berita jangan lihat saja ya, harus harus perhatikan unsur-unsurnya. Jelas ya? Oke, sekarang kita memasuki lihat proyektor ke depan. Di sini ada pengertian teks berita. Ya, saya ingin bacakan ya, atau dijelaskan dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah suatu berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan atau yang menjadi bahan perbincangan di dunia sosial ataupun di mana lagi di koran ya, itu pengertian dari teks berita bersifat aktual dan faktual ya, aktual dan faktual.
dibicarakan itu adalah apa sih yang dibicarakan? Dan tahu Devi? Tentang apa tadi? Tentang Lesti Bilar. Yang cowok coba, apa yang dibicarakan di berita kejuruan tadi? Cowok? Ada yang tahu? Apa? Supporter. Bagus sekali ya, pernah lagi? Nah. Kemudian sekarang kita unsur yang kedua, di mana ya? Di mana? Saya ingin bacakan satu bacakan ya. Bacakan saja kamu. Bacakan unsur di mana. Ya, di mana? Nah, ini adalah ya unsur di mana itu berarti unsur yang menyatakan di mana sih berita itu terjadi. Contoh lagi tadi antara berita yang kalian saksikan ada dua kan, antara Kanjuruhan dan Lesti Bilar. Misalkan saya tanya lagi, coba saya tanya kamu ya, kamu coba di mana berita tersebut, berita Kanjuruhan di mana letaknya, tepatnya di mana? Di Malang. Betul sekali ya, di Malang. Itu di mana itu berarti menunjukkan tempat ya, di mana letaknya. Oke, selanjutnya ada unsur kapan ya, unsur kapan atau unsur when ya. Bacakan, apa ini dibacakan? Baca ya. Apa itu unsur when? Dibacakan. Unsur when ini adalah unsur kapannya. Dianggap kapan peristiwa itu terjadi. Nah, saya tanya tentang tadi ini tentang Kanjuruhan. Sini saya hafal sekali Akbar ya. Akbar, kapan sih terjadinya? Nah, lengkap sekali. 1 Oktober tahun 2020. Bagus sekali Akbar ya, kamu mantap ya. Berarti kamu sering melihat berita di rumah kan? Iya. Jadi manfaatkan media televisi untuk kamu mencari informasi. Salah satunya adalah teks berita. Tepat sekali dan bagus sekali ya. Selanjutnya, nah, siapa atau who ya. Bacakan, saya ingin kalian bacakan saja. Ayo bacakan berita suaranya. Siapa? Biasanya who ini berisi mengenai siapa saja yang terlibat di dalam suatu kejadian atau peristiwa di dalamnya berita tersebut. Selain itu, who juga biasanya menyebutkan siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Nah, biasanya ini siapa yang terlibat di dalam berita yang menjadi sorotan ya, yang menjadi sorotan di dalam sebuah artinya siapa yang ada di berita tersebut. Nah, ini sangat mudah ya. Ya kan, yang sedang menghangatkan Lesti dan Bilar. Coba ini menjawab. Coba jangan ada jarak. Coba jarak. Siapa yang terlibat dalam Lesti dan Bilar? Nah, Lesti ya, itu Lesti dan Bilar karena dia terlibat langsung di dalam apa? KDRT ya, dua itu dia terlibat dalam KDRT karena mungkin perselingkuhan. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, itu unsur siapa. Selanjutnya unsur mengapa atau why. Oke. Bacakan, coba saya ingin bacakan saja. Baik Pak, bacakan Pak unsur why ini. Unsur ini biasanya mencakup berita yang mengenai penyebab dari suatu peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini kan unsur mengapa ya. Berarti unsur mengapa peristiwa itu terjadi. Mengapa sih bisa terjadi itu kan? Coba saya tanyakan ke siapa di sini? Uyun. Kenapa sih terjadinya KDRT antara Lesti dan Bilar itu?
terjadinya kerusuhan. Jelas ya? Nah, itulah unsur-unsur yang ada di teks berita. Contoh pertama ada apa? Ada berita. Nanti kalian bisa saksikan ya, bisa kalian simak. Ingat kalian simak baik-baik ya. Apa saja unsur-unsurnya yang terdapat di dalam teks berita. Saya mencoba menayangkan melalui info kesini ya. Terus saya sedang kabar lain. Bayar ditutup selama sepekan mulai siang ini. 37 pedagang dan pengunjung pasar ini terkonfirmasi positif COVID-19. Ini adalah berita tentang COVID-19. Kalian simak baik-baik ya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya menutup pasar induk Tegukan. Penutupan berlangsung mulai Selasa siang hingga 1 pekan ke depan. Selama penutupan, pasar akan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Satuan Polisi Pamor Praja Kota Surabaya bersama Linmas, TNI dan Polri akan menjaga pasar, memastikan tidak ada aktivitas perdagangan dan orang yang masuk. Kita melakukan sidak di sana selama 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 14 Juli, kemudian 12 Juli dan 15 Juli. Dimana dalam sidak tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota, dibimbing langsung oleh beliau. Di situ juga kita lakukan pemeriksaan rapid dan swab kepada utamanya siapapun yang berhubungan di pasar Tegukan. Tidak tahu dari mana, tidak tahu dari Liverpool, yang tahu dari pembeli atau siapapun. Sebelumnya, pemerintah Kota Surabaya melakukan tes cepat dan swab secara massal di pasar ini. Dari tes sebanyak 3 tahap, terkonfirmasi 37 orang positif COVID-19 terdiri dari pedagang dan juga pengunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda TV One mengabarkan. Nah, ya, ini adalah contoh dari video atau video teks berita yang berjudul tema tentang COVID-19. Itu adalah contoh apa tadi? Video tentang COVID-19. Tentunya ada apa di situ? Ada ada unsur-unsurnya. Apa unsurnya? Oke, itu adalah unsur-unsur yang harus kalian ketahui ya. Oke. Tadi kalian sudah pada menyimak semuanya? Sudah menyaksikan? Sudah kan? Kemudian apa yang bisa kamu dapatkan atau apa sih unsur-unsur yang kamu dapatkan yang kamu simak ya? Ada 6 kan semuanya kan? Ada berapa? 6. Ada 6. Saya ingin bertanya ini aja deh. Yang mau ya acungkan tangan saja ya. Nanti saya misalkan unsur apa misalkan? Siapa yang mau gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini kalian masih loyo ya. Belum begitu semangat ya. Kita iya lagi biar kalian semangat ya. Selamat belajar. Harus semangat dalam belajar. Harus semangat ya. Harus semangat, tidak boleh
semangat karena belajar itu kita merupakan hal yang kita inginkan. Oke? Dari kita tahu menjadi tidak tahu, itu belajar ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan saja ya. Lalu pertama ya, ada unsur apa? Apa yang diberitakan di dalam berita tersebut? Siapa yang mau? Siapa? Nabila ya, Nabila. Nah, pasar Peputra akan ditutup selama sepekan. Jadi ditutup selama seminggu, mungkin adanya virus kali ya. Oke, itu unsur apa? Oke, kemudian ya, ada unsur apa lagi unsur apa? Unsur di mana? Di mana? Unsur di mana? Oke, coba saya lihat dulu. Siapa yang ingin mau menjawab di mana itu terjadi? Saya Pak. Siapa? Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur. Tepat sekali karena unsur itu dia di mana sih lokasinya? Di Surabaya, Jawa Timur atau pasar Peputra. Itu berada di Surabaya atau di Jawa Timur. Tepat sekali. Kita minta dulu yang sudah menjawabnya. Lalu ada lagi unsurnya, itu unsur kapan? Ya, kapan berarti kapan itu terjadinya sebuah peristiwa ya. Siapa yang ingin menjawab di sini? Saya, Pak. Siapa namanya? Bukti. Iya, coba ayo. Mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin tanggal 27 Juli 2020 mendatang. Iya, tepat sekali ya, berarti tanggal berapa? Tanggal 21 Juli. Tanggal 21 Juli. Tepat sekali ya. Kita lagi tuh. Sepertinya sudah mantap sekali dalam menjawab pertanyaan. Tadi satu unsur. Sampai kapan ya? Oh, di mana? Unsur di mana? Nah, kapan di mana? Kapan ya? Kapan? Ya. Lalu unsur siapa lagi? Unsur siapa? Berarti yang terlibat di dalam berita tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Iya, apa? Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto. Oh iya, tepat sekali, Irfan. Dia adalah seorang petugas ya, percepatan gugus tugas ya, jelas sekali, mantap sekali. Lalu sudah apa lagi? Belum? Sudah apa lagi? Mengapa? Oke, mengapa sih terjadinya ya di dalam berita tersebut? Mengapa terjadi? Siapa? Ya, Eva. Terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di pasar Kabupaten Utara. Oke, ya berarti terdapat berapa tadi? 37 orang. 37 orang. Berarti kamu sangat ini ya, sangat menyimak sekali sampai tahu ada beberapa orang yang terlibat atau terkonfirmasi. Ada lagi? Unsur apa itu? Bagaimana? Ya, unsur bagaimana? Unsur bagaimana? Ya, unsur bagaimana itu berarti kenapa adanya sebuah berita atau tentang kejadian COVID-19. Siapa yang ingin? Siapa nama kamu deh? Ya, Aylin apa Aylin? Bagus sekali ya, itu adalah unsur bagaimana. Unsur bagaimana. Gimana, mudah kan? Mudah? Mudah sekali ya dalam menjawab pertanyaan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks berita. Oke, paham ya? Paham sampai sini? Paham? Oke, kalau sudah paham berarti kalian kita akan ada tugas dari apa? Ya, tugasnya yaitu tentang apa tadi? Tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya. Jadi nanti kalian akan saya berikan APD, lalu kalian akan mengisinya. Nanti setelah mengisinya, kamu juga akan berpresentasi
Setelah itu kalian akan bertanya jawab ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, lalu kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok yang akan saya tentukan. Saya sudah menentukan kelompok mana saja ya, dan saya sudah mendatanya. Sudah mendata kelompok-kelompoknya. Oke? Nah, lihat di sini ada. Ini adalah nama-nama kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tiap kelompok ada yang 4 dan juga ada yang 5. Ada yang 5 orang ya. Oke. Saya beri waktu 3 menit atau 5 menit. Jangan musiknya. Ayo silakan. Silakan ya. Tukar kelompoknya. Silakan tukar kelompoknya. Silakan ditukar kelompoknya. Jangan ini ya, jangan berisik. Oke. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara berkelompok. Kalau kalian tidak paham, boleh bertanya ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 ini LKPD-nya. Silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Lalu kelompok 4 mana? Mana anak ini? Oh iya. Kelompok 5. Mana 5? Oke, kelompok 5. 5 ya. 6. Siapa? Kelompok 7. Kelompok terakhir mana? Oke, kamu udah ya? Sudah dibagikan? Nih, oke. Nah, kalian, saya beri waktu sekitar 30 menit. Kita akan berpresentasi. Ya. Kalian akan melaporkan hasil jawaban kalian. Harus lengkap ya. Oke. Lihat buku tugasnya yang sudah kalian sama dalam mengerjakan tugas kalian masing-masing ya. Harus apa yang harus bisa mengerjakannya ya. Silakan diisi, kalian harus bisa menanggapi nanti ya. Ya, ya. Ingat dalam penulisan sebuah kalimat harus menggunakan ed atau ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau nama
Perhatikan tanda bacanya. Ya, kamu harus kerjakan. Perhatikan tanda bacanya. Jika tidak paham, silakan kalian boleh bertanya. Ya. Ini ya harus bertanya. Ya, kamu silakan fokus ya, fokus ke tugas masing-masing, silakan fokus. Fokus ya, fokus, tidak boleh bercanda. Fokus ya, fokus. Nah, ya, mau baca biar ini ya. Biar jelas bacanya, biar lengkap, dipahami kalimatnya, dipahami untuk menentukan unsur-unsur teks berita. Ya, Deaki ya, diperhatikan Deaki. Coba kamu silakan kerja kelompok ya. Nah, silakan kerja kelompok. Silakan. Jika ada yang ke toilet silakan juga apa-apa. Nanti kalian jangan tahan aja ya. Kalau yang ingin ke toilet satu orang, kira gimana ya? Ayo, silakan yang ingin ke toilet. Silakan. Yang ingin ke toilet silakan ke apa? Ayo silakan. Nanti jangan ditahan aja. Ya silakan ke toilet ya. Jangan malu ya. Kenapa? Nah, tahu kan namanya kerja kelompok saling membantu ya, tidak boleh kerja satu orang, tidak boleh, harus bekerja semuanya. Saling berdiskusi bagaimana caranya menentukan unsur-unsurnya. Nah, kalian kalau tidak masih belum ini ya, bingung, silakan dibuka aja buku paketnya bahasa Indonesia. Yang mau minum silakan, tidak apa-apa. Nanti kalian di saat mengerjakan soal ini dehidrasi kan jadi bahaya juga ya. Kalau silakan minum aja, kalau silakan minum. Ya, kerjakan. Ingat, jika tidak ada yang belum paham silakan tanya ke saya, nanti akan saya bantu jawab. Silakan ya, tidak boleh berisik ya, silakan bekerja sama. Ayo, tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda. Silakan sama. Oke, silakan bekerja sama. Waktunya 20 menit lagi ya. Ayo. Gimana nih? Yang ditanyakan? Apanya? Misalkan ini jawabannya mana? Gitu kan? Tuh kayak kelompok ini nih, kelompok berapa kamu tadi? Kelompok 5, bertanya kalau tidak paham ya. Fokus ya, fokus. Saya nilai dulu ya.
ya. Ya, silakan. Ya, apa nih? Kalau ingin tanyakan? Silakan bekerja sama ya. Ingat ya, nilai kelompok individu akan saya nilai. Sudah? Sudah? Sudah bekerja tadi? Ini masih pada pusing ya sebenarnya ya. Oke, untuk mencairkan suasana tetap semangat lagi ya. Semangat. Selamat belajar. Harus semangat, Pak. Kamu harus semangat ya. Kita belajar harus semangat. Nah, nanti ketika presentasi ya akan saya random dengan roda berputar. Roda yang berputar ya. Kalau tidak nanti kelompok satu itu akan saya ini apa namanya akan saya acak dengan games ya. Misalkan nyanyi lagu balap roda 5 yang enggak itu artinya apa terasa? Sama saja kan? Ya kita berani lah, kamu harus berani jadi seseorang, tidak boleh takut karena kan sudah kewajiban kamu untuk presentasi. Oke, 15 menit lagi. Silakan, silakan. Coba saya lihat ya.
dibaca lagi ya, dibaca-baca dan dibaca-baca ya. Apa? Ya apa ya? Silakan. Silakan ya baca-baca. Sudah? 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 Oke, kalau sudah nanti kita akan tadi akhirnya kalau berapa jam? Jam 9, saya mau jawab kelompoknya. Ada. Ya. Kalau dia berbeda, kamu nggak apa-apa, silakan jadi. Nah, untuk memilih ya siapa yang ingin presentasi ya. Untuk pertama Bapak akan saya acak dulu ya. Akan saya acak menggunakan roda. Roda berputar ya. Akan saya acak dulu roda berputarnya dulu ya. Saya acak rodanya. Saya acak rodanya, mana rodanya ya? Ini adalah, oke, kita spin, kita acak ya. Jadi kalian harus apa ya? Berdoa atau kalau kalian itu maju-maju ke depan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelompok keempat. Ingat ya. Mana lompat? Oke, kita berlalu lompat. Kelompok 4. Nah, oke lompat. Nah, ini kelompok 4. 3 orang ya, karena yang satu sakit kan ya. Oke, kelompok 4. Jadi gini ya, ini semuanya ya. Aturan di dalam sebuah presentasi. Nanti ketua kelompok akan membuka sebuah diskusi ya. Nanti saya harap ya, dengarkan. Nanti kamu di sini akan menanyakan jika kalian tidak paham. Boleh bertanya, boleh menambahkan ya, boleh menambah. Oke, siap kelompok 4 siap? Siap? Oke, silakan. Coba suaranya harus kencang ya, harus besar. Jangan ini ya.
depan dengan sangat jelas ya. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap lagi kita putar lagi? Ya. Kita putar lagi ya. Oke. Mana nomor 7? Siap? Silakan depan. Silakan nomor 7. Silakan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya bersimak baik-baik ya. Silakan ya, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik kelompoknya nanti ya, perhatikan. Tanya ya, kelompok berapa kamu? Iya, silakan bertanya. Informasi apa yang disampaikan pada berita tersebut? Hukum dan hal maklumat yang menawarkan mengumpulkan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada penyanyi cilik para pedagang sebagai bintang kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Gimana sudah mengerti? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu kita sudah 2 kelompok yang pesan ya. Dan semuanya ya, kalian harus simak baik ya. Oke, kita putar lagi siap? Siap diputar siap? Oke, nomor 5. Siap? Oke, lalu Oke, nomor 5. Silakan, ayo silakan. Ya, oke, perhatikan, simak baik-baik. Nomor 5 akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka fraksi dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi pada pembayaran dan pembayaran intelektual. Jaga yang mengalami peristiwa itu Farel merupakan siswa kelas 6 SD berusia 12 tahun yang berasal dari desa Pegunungan, Kecamatan
Kapan ya? Oke, terima kasih. Ada yang menjawab ya. Jika kalian ingin menambahkan, silakan siapa? Tambahkan ya. Oke, silakan dulu masing-masing. Oke, kita putar lagi ya. Ada 6 kelompok lagi. Sabar ya, 6 kelompok lagi. Oke, kelompok 3 siapa? Siap? Sini ya. Dan silakan kalian berpresentasi ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya bersama dengan Nurani Febriani. Kamu ini agak sini ya. Oke. Kami di sini dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita pada berbagai peristiwa perayaan intelektual. Peristiwa apa yang terjadi? Menteri Hukum dan HAM Yasona Laut membuka memberikan piagam penghargaan kepada penyanyi yaitu Pak Freddy Prayoga sebagai duta intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik, perhatikan. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Pak Prayoga merupakan siswa kelas 6 SD Perhatikan ya, perhatikan. 12 tahun yang berasal dari desa Pertigaan, Kecamatan Sono, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian setelah menikah sayang Ananda Pak Prayoga dengan lagunya yang berbagi Badeke yang viral. Lalu Pak Prayoga diundang dalam upacara yang digelar di Istana Negara. Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona Laut memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Pak Prayoga selain Parel, penghargaan diberikan kepada sang putranya Laut Boyo Badeke, yakni Agung Purwanto alias yang lebih dikenal dengan Abang Lala. Lebih tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 bulan 8 2022 di Boden Balkon Nur Sultan Hotel Jakarta. Oke. Ada yang bertanya? Silakan yang bertanya. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Pak Prayoga, anak asal Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga Agus Purwanto, terkenal Agung Badeke. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, mau dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok yang sudah presentasi. Gimana yang sudah kelompok yang sudah presentasi? Sudah begitu paham tentang unsur berita? Paham? Paham? Ada yang bertanya tadi. Coba yang bertanya jawab tangan, yang bertanya. Dan lagi yang bertanya jawab tangan. Nah, tadi kan kamu sudah bertanya, ya kan? Kemudian apa yang tidak kamu pahami kan kamu bertanya. Gimana? Sudah jelas kan? Nah, itulah. Nah, kalau kalian ingin menambahkan atau menyanyikan, silakan, tidak apa-apa. Jika jawaban tidak benar, tidak apa. Kamu bisa menambahkannya lagi ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Setelah ini kita ada spin lagi ya. Oke, kelompok 6 siapa?
Silakan, ayo, silakan. Coba kita beri semangat untuk kelompok ini dulu ya. Silakan berdiri. Kami dari kelompok kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi pada prayoga menghidupkan Jokowi dan para kawan-kawan. Siapa yang mengalami peristiwa itu pada prayoga menghasilkan kami. Waktu peristiwa itu terjadi, saya yang menjelaskan pada prayoga Silakan lanjutkan. Bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan bertanya. Apa yang membedakan pada buku tersebut? Pada prayoga, waktu di Bandung jadi duta kekayaan intelektual. Bagaimana Pak paham? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan putar lagi. Nomor 9, nomor 9. Nomor 9. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Silakan ke toilet kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi? Dengan menculik model yang profesional dan bahkan mengikuti Presiden Joko Widodo serta kami undangkan dan mendapatkan demokrasi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Penyanyi cilik yang bernama Farel Prayoga. Di 22 pada hari Kamis 19 Agustus 2020. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Farel Prayoga mengaku langsung aja di Bandung viral dan itu menuju Presiden Joko Widodo juga para tamu undangan yang hadir hingga ia mendapatkan penghargaan sebagai duta kekayaan intelektual 2022. Saya mau bertanya, Silakan bertanya. Ya. kenapa Farel mendapatkan penghargaan? Karena Farel Prayoga sukses mengambil waktu ada di hadapan Presiden. Ada lagi? Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu ya. Masing-masing. Oke, tinggal 3 kelompok lagi ya. Kelompok 1, 2, dan 4. Masih semangat? Oke, semangat kerja lagi ya. Selamat belajar. Sebentar lagi, tinggal 3 kelompok lagi. Oke, kelompok 1. Silakan ke depan. warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya. Coba. Nah, ini kan ada 2 kelompok lagi kan? 2 kelompok lagi yang belum presentasi. Nah, saya akan di sini ada layar kamu. Nah, oke. Nah, saya di sini akan memilihnya tidak secara dengan spin ya, tidak dengan putar, tetapi dengan pertanyaan dari saya. Oke? Ya, bisa dipahami pertanyaan dari saya? Nah, pertanyaannya cukup mudah ya. Kalian saya misalkan contoh, sebutkan nama kampung dari huruf K minimal 3 saja, 3 ya, oke? Yang bisa dengan nama. Ya, jelas semuanya ya? Saya minta di sini tanggal berapa? Tanggal 18. Coba saya namanya 18 berarti Emakbar, kamu ingin menyebutkan nama kampung dari depannya apa? Kira-kira? Iba. Oh, cukup. Nah, sebutkan kampung yang depannya huruf I 3 yang saya mengatakan. Ada I? Nggak ada, enggak. Nggak ada I, ya? Nggak ada I. Oke, gagal ya. Siapa di sini saya silakan. Ipal, kira-kira apa nih nama daerah atau nama kampung yang depannya huruf I gitu? S, oke. Nama kampung depannya huruf S 3, sebutkan. Ya, ada nggak? Dia seperti Srengseng. Oke, apa? Apa S? Ada S? Tidak ada. Oke, gagal. Sekali lima nama Putri ya, teman-teman. Ulang lagi, saya aja ya. Kampung yang depannya huruf P. Ya kan bisa? Ya. Bambu.
Silakan yang bertanya, ya. Tema apa yang terlibat di dalam tersebut? Temanya pendidikan dan kebudayaan. Paham? Silakan dulu, tenang dulu. Tema apa yang terdapat di dalam berita tersebut? Oke ya? Oke. Nah, berarti kita sudah melakukan kegiatan presentasi. Tadi saya lihat kalian cukup bagus dalam melakukan sebuah presentasi, tetapi ada beberapa yang harus kalian perbaiki ya. Yang pertama tadi saya melihat tulisannya ya ada beberapa yang rapi gitu kan, dan yang tidak rapi gitu kan. Nah, dalam penulisan kalimat harus menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan kalau dalam menuliskan nama tempat, nama seseorang itu harus menggunakan huruf kapital depannya ya. Jelas? Jelas? Oke, semuanya sangat jelas sekali ya. Nah, tadi saya lihat juga udah bagus ya, presentasi juga bagus, kemudian yang bertanya juga sudah bagus ya. Jadi itu kalau kalian tidak paham silakan bertanya, tidak apa-apa gitu kan ya. Jelas ya dari sini ya. Nah, kalian sudah presentasi, sudah menyimak tentang teks video berita ya kan, sudah mempelajari tentang unsur-unsur berita. Nah, sekarang saya akan ada soal format atau soal evaluasi. Nah, saya nanti akan mengirimkan link melalui Google Form ya, melalui grup yang sudah saya buat ya, yaitu grup kelas 8, grup bahasa Indonesia. Nanti kalian buka saja linknya di situ, kalian isi nama lengkap dan lain-lain ya. Nah, jika ada yang mempunyai HP yang bisa scan ya, silakan di scan di depan ini ya. Kalau tidak punya tidak apa-apa, akan saya share. Nah, ini adalah soal evaluasi akan saya kirimkan melalui grup masing-masing, atau yang punya yang punya scan tidak apa-apa. Kalau yang tidak punya nggak apa-apa ya, saya kirim saja melalui Google Form ya. Dulu saya kirim melalui grup. Lalu saya kirim. Ini tidak lama-lama ya, 5 menit saja isinya. Kelas 8. Kemarin sudah dilihat yang kemarin ya? Di grup silakan dibuka. Yang kemarin Pak. Iya, dibuka, itu yang saya berikan dibuka saja. Dan sudah kebuka semuanya? Yang silakan kita gunakan handphone kita untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, nah, isi nama kelas. Pilih akun Google-nya kalau dibuka ya. Bisa? Ya, silakan ya. Ya, kirim. Kalau sudah kirim ya. Ya, itu. Kalau sudah dikirim, silakan isi ya. Jangan diisi semuanya. Kalau sudah silakan dikirim. Saya ada waktu 5 menit untuk menjawab soal ini dalam waktu, karena ya mudah kalau menurut saya. Oke, kalau sudah dikirim. Silakan diisi ya.
membahas tentang teks berita, kalian melihat teks berita yang kalian lihat di proyektor ya, kemudian kalian juga sudah menjawab soal-soal LKPD tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah saya berikan, dan juga kalian sudah mengisikan soal tes formatif melalui link Google Form yang saya berikan dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Nah, untuk minggu depan ya, kalian pelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, karena kita minggu depan akan membahasnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke. Nah, semangat? Semangat belajar? Karena kita sudah tiba di penghujung ya, penghujung akhir kita. Tadi doa dipimpin oleh Devi. Sekarang yang